Hai teman-teman, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Tia Mitra dengan NIM 1220121. Lalu yang kedua Maria Magdalena Sinda dengan NIM 19030200117. Lalu yang ketiga teman kami Yowan Yeluci Wadu dengan NIM 19030200103. Oke teman-teman, jadi materi yang akan kelompok kami bawakan yaitu merancang dan mengelola komunikasi pemasaran terintegrasi. Nah, sebelum itu kita harus memahami apa itu komunikasi pemasaran. Nah, komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan juga mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Nah, komunikasi perusahaan itu bisa lewat presentasi dengan menyuarakan suara perusahaan dan juga mereknya serta membangun hubungan dengan konsumen. Lingkungan komunikasi pemasaran yang sedang berubah, teknologi dan faktor-faktor yang sangat mengubah cara konsumen memproses komunikasi. Yang pertama yaitu difusi cepat koneksi internet broadband yang kuat, lalu perekam video digital yang dapat menghilangkan iklan, lalu telepon seluler multifungsi, dan pemutar musik dan video portable. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bauran komunikasi pemasaran. Nah, bauran komunikasi pemasaran memiliki 8 model komunikasi komunikasi utama. Nah, yaitu yang pertama yaitu iklan, lalu yang kedua itu promosi penjualan, lalu ada pemasaran langsung, pemasaran interaktif, pemasaran dari mulut ke mulut, lalu ada penjualan personal, lalu acara dan pengalaman, hubungan masyarakat dan publisitas. Komunikasi pemasaran terintegrasi untuk membangun ekuitas merek. Pengaruh komunikasi pemasaran semua hal yang dapat menyebabkan pelanggan mengetahui dan memperhatikan merek, seperti pensponsoran dan iklan luar rumah, dapat meningkatkan kesadaran merek, setidaknya dalam hal pengukuran merek. Namun untuk meningkatkan memori terhadap merek, diperlukan pemrosesan yang lebih intens dan menyeluruh. Model proses komunikasi. Model makro proses komunikasi. Model ini menekankan faktor-faktor kunci dalam komunikasi efektif, antara lain pihak utama dalam komunikasi atau pengirim dan penerima, alat komunikasi utama atau pesan dan media, fungsi komunikasi utama atau penyandian, pengertian, respon dan umpan balik. Model mikro respon konsumen. Model hierarki respon klasik terdiri atas 1. Kesadaran, 2. Pengetahuan, 3. Rasa suka, 4. Preferensi, 5. Keyakinan, 6. Pembelian. Model mikro respon konsumen. Mengembangkan komunikasi efektif. Langkah-langkahnya antara lain mengidentifikasi pemirsa sasaran, menentukan tujuan, merancang komunikasi, memilih saluran, menetapkan anggaran, memutuskan bauran media, mengukur hasil, mengelola komunikasi, pemasaran terintegrasi. Sintetis kelompok A. Mengidentifikasi pemirsa sasaran. Pemirsa sasaran antara lain terdiri dari pembeli potensial produk perusahaan, pengguna saat ini, pengambil keputusan, atau pemberi pengaruh, atau perorangan kelompok masyarakat tertentu atau masyarakat umum. B. Menentukan tujuan. Komunikasi kebutuhan kategori kesadaran merek, sikap merek, dan maksud pembelian. C. Merancang komunikasi strategi pesan. Dalam menentukan strategi pesan, manajemen mencari daya tarik atau ide yang terkait dengan positioning merek dan membantu menentukan titik paritas atau titik perbedaan. D. Merancang komunikasi strategi kreatif, yakni cara pemasar menerjemahkan pesan mereka ke komunikasi tertentu dan dibedakan atas daya tarik informasional, mengelaborasi atribut atau manfaat produk atau jasa. Contoh iklan solusi masalah
Excedrin menghentikan sakit kepala yang sangat parah. E. Merancang komunikasi daya tarik transformasional. Mengelaborasi manfaat atau citra yang tidak berhubungan dengan produk. Contoh pengalaman dari penggunaan merek. Pringles, once you pop up, the fun don't stop. Kredibilitas sumber yang paling sering adalah keahlian, kepercayaan, kesukaan orang terhadapnya. Contoh Dr. Robert Jarvik, pencipta jantung buatan, sukses dengan iklan obat kolesterol atau Lipitor. Selanjutnya tentang adaptasi global. Dalam adaptasi global, pertimbangan yang dibutuhkan yang pertama adalah produk, yang kedua segmen pasar, yang ketiga gaya lokal atau global. Materi berikutnya adalah memilih saluran komunikasi. Yang pertama, komunikasi pribadi. Saluran komunikasi pribadi memungkinkan dua orang atau lebih berkomunikasi tatap muka antara seseorang dengan pemirsa melalui telepon atau melalui terdiri atas yang pertama, saluran penasihat, yang kedua, saluran ahli, dan yang ketiga, saluran sosial. Yang kedua, komunikasi non-pribadi. Saluran komunikasi non-pribadi merupakan komunikasi yang diarahkan ke lebih dari satu orang. Ini meliputi media, seperti media cetak, siaran, jaringan, elektronik, dan lain-lain. Yang berikutnya, promosi penjualan, seperti sampul, promosi konsumen, promosi dagang, dan lain-lain. Berikutnya, acara dan pengalaman, seperti olahraga, hiburan, seni, dan amal. Dan yang terakhir, hubungan masyarakat, seperti kepada konsumen, perusahaan lain, dan pemerintah. Berikutnya, integrasi saluran komunikasi. Media massa menjadi sarana utama menstimulasi komunikasi pribadi dan memiliki implikasi. Pengaruhnya terhadap opini publik tidak selangsung, sekuat, dan seotomatis yang direncanakan. Komunikator massa harus mengarahkan pesan secara khusus terhadap pemimpin opini dan membiarkan mereka membawa pesan itu kepada orang lain. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami, dan sesi tanya jawab akan kami buka pada jam perkuliahan. Sekian dan terima kasih.